Tangisan kerudung merah di rumah tua Batavia Bintang malam itu, gerimis tipis membasahi jalanan sempit Batavia lama, udara lembab bercampur aroma tanah basah, dan sedikit bau karat dari pagar-pagar tua. Gue, Rio, dan si Sarah nekat mendatangi rumah itu. Lagi, padahal udah beberapa kali kita dengar cerita-cerita aneh tentang rumah tua peninggalan Belanda yang berlokasi di pojokan jalan. Katanya, kalau lagi sepi, sering kedengaran tangisan samar dari dalam. Bintang yakin nih mau masuk? Tanya Rio, suaranya sedikit bergetar. Dia memang paling penakut di antara kita bertiga. Ayolah, sekali ini aja. Penasaran banget gue, sahut Sarah. Matanya berbinar penuh tantangan. Dia emang suka banget sama hal-hal mistis gini. Bintang gue cuma diem, ngikut aja sejujurnya. Ada rasa merinding yang nyelip di punggung. Rumah itu berdiri kokoh, tapi katnya udah ngelupas di mana-mana. Jendelanya pecah di beberapa bagian, dan pintu depannya seolah siap roboh kapan aja. Pohon Kamboja tua di sampingnya terlihat seperti tangan-tangan keriput yang siap menerkam. Bintang dengan senter ponsel seadanya. Kita bertiga pelan-pelan nyusup masuk, lewat jendela yang emang udah nggak ada kacanya. Begitu masuk, hawa dingin langsung nyengat bau apak, debu, dan sesuatu yang aneh kayak bau melati campur tanah langsung menusuk hidung. Gelap banget di dalam. Cuma diterangi sedikit cahaya bulan yang nyelinap lewat celah-celah genteng. Anjir, serem banget, bisik Rio, suaranya makin kecil. Kita menjelajahi tiap ruangan. Semua furnitur udah hancur, ditutupi sarang laba-laba tebal. Di ruang tamu, ada piano tua yang tutsnya udah pada lepas, seolah-olah baru saja dimainkan oleh seseorang dengan jari-jari tak kasat mata. Sarah sibuk motret sana-sini, gue cuma celingak-celingut, mencoba mencerna setiap detail yang ada. Tiba-tiba, dari lantai atas, kita dengar suara. Bukan suara barang jatuh, bukan juga suara tikus itu. Suara tangisan, halus banget, tapi jelas, mirip suara perempuan, merintih pelan, seolah menahan sakit atau kesedihan yang mendalam. Bintang Rio langsung melotot, kan benar. Gue bilang juga apa, Bintang Sarah, yang tadinya antusias, sekarang dim, raut wajahnya berubah serius. Gue merasakan bulu kuduk berdiri tegak. Jantung gue deg-degan kencang banget. Kita coba ke atas. Bisik Sarah. Suaranya sedikit bergetar, tapi ada nada penasaran yang kuat di sana. Dengan langkah pelan dan hati-hati, kita naik tangga kayu yang berderit. Setiap anak tangga yang kita pijak, suaranya kayak ngeluh. Makin dekat ke lantai atas, tangisan itu makin jelas. Kali ini, bukan cuma rintihan, tapi seperti isakan yang ditahan Bintang sampai di lantai atas. Ada koridor panjang dengan beberapa pintu kamar yang tertutup rapat. Tangisan itu datang dari kamar paling ujung. Pintu kamar itu sedikit terbuka, menyisakan celah kecil. Bintang gue nggak berani buka, kata Rio. Badannya udah nempel di dinding. Biar gue aja, kata gue, memberanikan diri. Entah kenapa, ada dorongan kuat buat tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu itu. Dengan tangan gemetar, gue dorong pelan pintu itu. Anselnya berderit panjang, memecah kesunyian malam. Kamar itu lebih gelap dari ruangan lain, debu tebal menyelimuti segalanya. Tapi, di tengah kegelapan, di sudut ruangan dekat jendela, ada sesosok perempuan. Dia duduk memunggungi kita, memeluk lututnya. Badannya bergetar, rambutnya panjang tergerai, menutupi punggungnya. Dan yang paling bikin gue kaget, dia memakai kerudung berwarna merah marun yang kontras banget sama suasana gelap di sekelilingnya. Bintang tangisan itu berasal darinya. Bintang kita bertiga terpaku. Rio udah nutupin mulutnya. Sarah cuma bisa megang erat lengan gue. Bintang perlahan, sosok itu menggerakkan kepalanya. Gue bisa ngerasain tatapan dingin yang tiba-tiba menusuk. Tapi, dia nggak langsung menoleh ke arah kita. Dia cuma menoleh ke samping sedikit, seperti memastikan sesuatu. Bintang kemudian, dengan sangat pelan, dia mulai mengangkat tangannya. Tangan itu pucat, kurus, dan terlihat sangat tua. Dia seperti menunjuk sesuatu di luar jendela. Bintang bersamaan dengan itu, suara tangisannya berubah. Bukan lagi rintihan sedih, tapi jadi jeritan panjang yang memilukan. Seolah semua rasa sakit dan putus asa dari abad yang lalu tumpah ruah di sana. Jeritan itu memenuhi seluruh rumah. Bahkan terasa menusuk sampai ke tulang. Bintang kita bertiga langsung lari kalang kabut, nggak peduli lagi sama tangga yang berderit, atau pintu yang mau roboh.
Yang ada di pikiran cuma satu, keluar dari rumah itu secepatnya. Kita terus lari sampai napas terengah-engah, sampai kaki rasanya mau kopot. Begitu sampai di luar, di jalanan yang masih gelap, kita berhenti sebentar, mencoba menenangkan diri. Jantung masih berdebar kencang. Bintang si siapa dia? Tanya Rio, suaranya masih bergetar hebat. Sarah menggeleng, wajahnya pucat pasing, gak tahu. Tapi kerudung merah itu, gue kayak pernah baca sesuatu tentang itu. Misteri sang Nyai di rumah tua Bintang. Setelah kejadian malam itu, kita bertiga jadi sering ngumpul buat ngomongin tentang perempuan berkerudung merah. Sarah, dengan segala rasa penasarannya, mulai nyari-nyari info di internet tentang sejarah rumah tua di Batavia lama itu. Butuh waktu lama, tapi akhirnya dia nemuin beberapa artikel lama dan forum diskusi tentang rumah-rumah angker di Jakarta. Beberapa hari kemudian, Sarah nelpon gue sama Rio. Suaranya terdengar tegang, tapi juga penuh penemuan. Gue nemu sesuatu, katanya pelan, tentang rumah itu. Kerudung merah. Kita bertiga langsung janjian ketemuan di cafe langganan. Sarah membuka laptopnya. Di layar, ada artikel-artikel usang yang udah didigitalisasi. Salah satu artikelnya berjudul, Tragedi Nyai Dasima, Kisah Pilu di Batavia. Ini dia, kata Sarah sambil nunjuk salah satu paragraf. Rumah itu dulunya milik seorang tuan tanah Belanda kaya raya. Dia punya seorang gundik pribumi yang sangat cantik, namanya Nyai Dasima. Dia terkenal banget di Batavia waktu itu, terutama karena selalu mengenakan kerudung merah kesayangannya. Bintang, Rio sama gue saling pandang. Bulu kuduk gue merinding lagi. Lanjut, kata gue, mendesak Nyai Dasima ini punya kisah cinta yang tragis. Lanjut Sarah, matanya terpaku pada layar. Dia dicintai seorang laki-laki pribumi, tapi juga terperangkap dalam hubungan dengan si tuan tanah Belanda, konon. Karena cemburu dan intrik, Nyai Dasima dibunuh secara keji. Mayatnya dibuang di sungai dekat rumah itu, dan di rumah itu, kabarnya, Nyai Dasima sering terlihat, terutama di kamar tempat dia biasa menunggu kekasihnya. Jelas Sarah, dulu, waktu Batavia masih jadi kota pelabuhan, banyak pelaut yang bilang sering melihat penampakan perempuan berkerudung merah berdiri di jendela, seperti menunggu seseorang. Bintang, Rio menelan ludah. Jadi, dia itu Nyai Dasima? Bintang, Sarah mengangguk pelan. Kemungkinan besar iya. Jeritan yang kita dengar itu mungkin jeritan terakhirnya, atau ekspresi kesedihan dan rasa sakit yang gak pernah bisa dia lepaskan. Tapi, kenapa dia menunjuk keluar jendela? Tanya gue. Pertanyaan itu terus mengganggu pikiran gue sejak malam itu. Sarah mencari lagi informasi di artikel lain. Ada juga cerita yang bilang, sesaat sebelum dibunuh, Nyai Dasima sempat mencoba kabur lewat jendela itu. Dia melihat kekasihnya dari kejauhan, tapi nggak bisa mencapai dia, jadi dia masih mencari kekasihnya. Gumam Rio, atau dia ingin menunjukkan sesuatu yang penting, sesuatu yang tersembunyi atau hilang terkait dengan kematiannya. Duga Sarah, mungkin dia ingin kita tahu siapa pembunuhnya atau di mana jasadnya dibuang. Pesan di balik tangisan saja. Malam itu, meskipun ketakutan, ada rasa penasaran yang mendalam di hati kita, terutama Sarah. Dia bilang, tangisan Nyai Dasima terasa begitu nyata, penuh duka, seolah ada pesan yang ingin disampaikan. Kita harus balik lagi, kata Sarah suatu sore. Setelah seminggu kejadian itu, gue sama Rio langsung kaget. Gila lu nggak? Kapok apa? Protes Rio, bukan buat nakutin diri, tapi buat mencari tahu, jawab Sarah serius. Perempuan itu butuh pertolongan, dia terjebak. Mungkin, kalau kita bisa nemuin sesuatu, kita bisa menenangkannya. Setelah perdebatan panjang, akhirnya, kita setuju. Kali ini, kita datang di siang hari. Meskipun tahu penampakan biasanya muncul di malam hari. Kami membawa senter lebih terang, dan bahkan Rio membawa beberapa alat untuk menggali. Jaga-jaga kalau memang ada sesuatu yang terkubur. Bintang, rumah itu tetap menyeramkan, bahkan di bawah teriknya matahari, debu dan sarang laba-laba seolah makin jelas terlihat. Kita langsung menuju kamar di lantai atas, tempat kita melihat Nyai Dasima. Di sana, di sudut tempat dia duduk, nggak ada apa-apa, hanya debu tape. Begitu kita mendekat ke jendela, ada sesuatu yang menarik perhatian. Di kusen jendela yang rapuh, ada ukiran samar, nyaris tak terlihat karena tertutup lumut dan debu. Bintang, ukiran itu adalah simbol-simbol kuno yang gak kita kenal. Tapi, di bawah ukiran itu, ada coretan angka Romawi. Bintang, ini kayak kode, bisik Sarah.
Bintang Rio membersihkan lumut dan debu di sekitar ukiran itu dengan teliti. Dia mencatat simbol dan angka Romawi tersebut. Kita menghabiskan waktu berjam-jam di sana, mencoba mencari petunjuk lain, tapi nihil. Malam harinya, kita berkumpul lagi. Sarah sibuk membandingkan ukiran yang kita temukan dengan berbagai simbol kuno di internet. Akhirnya, dia menemukan kecocokan. Ini simbol kematian dan pengkhianatan, kata Sarah, menunjuk ke sebuah buku lama di layar, dan angka Romawi ini. I3-5 itu bisa jadi tanggal pembunuhan Nyai Dasiman, tapi itu belum menjelaskan semuanya. Kenapa Nyai Dasima menunjuk keluar jendela? Apa hubungannya dengan simbol ini? Dan apa yang sebenarnya dia inginkan dari kita? Misteri tangisan kerudung merah di rumah tua Batavia masih belum terpecahkan sepenuhnya. Kami memang tidak lagi melihatnya. Tetapi setiap kali kami melewati rumah itu, kami selalu bisa merasakan kehadiran Nyai Dasima, seolah dia masih ada di sana.